Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Aku Mataku TV, Allah Kuasa, Makhluk Tak Kuasa, MBR TV, TV Sumsel, dan DSAS, Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini di studio Galeri Al-Quran Masjid Baitur Rahman, Bang Raya, telah hadir SMPB 4 Sultan Mahmud Badarudin 4 Jayo Wikram Raden Muhammad Pawas Diraja SHMKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa jumpa Sultan di pagi ini. Kami ingin tahu tentang jejak-jejak Kesultanan Mahmud Badarudin Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam. Kira-kira dari sejarah awalnya dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita mungkin menerangkan bahwa di Palembang ini sebenarnya pada masa lalu terdapat beberapa babakan ya perjuangannya. Ya. Mungkin awalnya ada wilayah dari Sriwijaya, terus kemudian ke Kerajaan Palembang, dan terakhir Kesultanan Palembang, masuk juga masa kolonial, dan sekarang udah NKRI kita nih ya. Nah, VOC ya. VOC ya. Jadi kolonial nih baik VOC baik Jepang kan kolonial galau itu. Kolonial. Jadi jejak-jejaknya banyak sekali. Mungkin kalau kita fokus kepada jejak kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam. Iya. Jadi Kerajaan Palembang Darussalam ini awalnya dulu karena di Mataram perang dulu pecah, makanya datanglah Ki Gede Ing Suro beserta rombongannya itu sekitar 24, dari bukunya itu ada 24 orang rombongan pembesar-pembesar daripada Mataram zaman dahulu itu kembali ke Palembang karena di sini merasa adalah kembali ke tanah leluhurnya sebagian. Jadi Ki Gede Ing Suro itu asalnya Palembang. Iya, jadi kalau menurut sejarah atau menurut perkiraan keterangannya adalah masih keturunan daripada antara Raden Fatah atau Raden Kusen. Oh ya, itu. Ya. Jadi masih keturunan Brawijaya, masih Aryo Dila. Nah, jadi mereka kembali ke Palembang untuk meninggalkan kekisruhan di sana. Oh, ada konflik juga. Ada konflik di Mataramnya. Jadi antara Pajang sama Jepang dulu ya. Itu udah konflik, maka pindah ke sini dan kemudian mereka menetap di sini dan menjadikan kota baru, masih menghidupkan kembali kota Palembang ini. Nah, di sini kemudian muncullah yang kita namakan Kerajaan Palembang di awalnya. Sebelumnya belum ada memang Kerajaan Palembang. Sebelumnya belum ada. Iya. Sebelumnya kan Sriwijaya. Terus kekosongan akhirnya Kerajaan Palembang. Ya. Nah, setelah Kerajaan Palembang ini pada akhir masanya, pada ketika kalau nggak salah masih Raja Sultan Agung ya. Sultan Agung. Ya, dengan Mataram itu ternyata terdapat perselisihan. Ya. Perselisihan di mana ketika Palembang diserang VOC, dari Mataram tidak membantu Palembang. Kenapa alasan tidak membantu itu? Karena ternyata ada kapalnya salah satu putra atau anak Raja Mataram itu yang disita VOC atau ribut sama VOC, tidak kita bantu juga di sini. Yang balas dendam. Ya. Dan intinya pada akhirnya ada namanya seorang VOC yang namanya Oscar itu ya. Oscar itu dibunuh karena dia perjanjiannya tidak enak sama orang kita dan kemudian perang. Makanya kita kemudian diperangi oleh VOC. Pada tahun sekitar 1659 ya. Iya. Sehingga akhirnya Raja Palembang yang terakhir itu Sido Ing Rejek, lari ke Saketigo. Saketigo. Iya, nah kan ada Ratu Ulum ya sana. Iya. Depannya ada Sido Ing Rejek sebelumnya. Iya betul, memang ada di situ saya. Nah itulah raja terakhir, kerajaan terakhir Palembang itu Sido Ing Rejek. Jadi bunuh anak POC ya. Dikejar POC. Ya. Jadi dia di sana dan kemudian di Palembang adiknya yaitu Sunan Abdurrahman kemudian mendirikan awalnya meneruskan Kerajaan Palembang dulu. Itu sudah Islami namanya, Ustaz? Sudah Islam sebenarnya, udah Islam. Pada Sido Ing Rejek juga udah Islam. Iya. Nah, karena dia sudah di Palembang ini, akhirnya Sultan Abdurrahman ini mendirikan
Kemudian dia Sultan Abdurrahman yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1666. 1666 Masehi. 3 Maret 1666 Masehi. Iya. Masehi ya. Iya, betul. Jadi itulah dimulai bahwa kita udah mulai masuk Kesultanan Palembang Darussalam. 1966. Sebelum 1666 itu masih Kerajaan Palembang. Maksud tahun 1960. Ada naskahnya tuh. 3 Maret 1666. 1666. Iya, tadi kalian berapa tadi? Tadi pendengarnya 1966. Oh, 1600. Ya, 1 triple 1666. Triple 6 ya. Ah, iya, Ya, nomor ya. cantik lah. Nama cantik ya. Boleh nih. Iya. Jadi setelah itu, setelah 1666 itu dia diproklamirkan Kesultanan Palembang Darussalam. Iya. Kemudian rajanya yang biasanya gelarnya Sido Ing Rejek, Sido Ing Sarean atau Ki Gede, nah itu berubah menjadi Sultan. Nah, kemudian ada karakter sendiri di Palembang bahwa kalau misalnya Sultan sebelum meninggal mengangkat anaknya menjadi raja, mengangkat Sultan lagi, dia akan berubah menjadi Suhunan namanya. Oh, Suhunan ya. Ya, makanya namanya kita ada Suhunan Abdurrahman. Iya, itu sebelumnya jadi Sultan karena dia sebelum meninggal mengangkat anaknya menjadi Sultan, makanya dia menjadi Suhunan. Nah, jadi nama aslinya Sultan Abdurrahman adalah Kimas Indi. Oh, jadi kalau dikaitkan tadi dengan Kerajaan Palembang itu, jadi berdirinya Kota Palembang itu diambil dari Sriwijaya, bukan dari kerajaan ini. Nah, kalau berdiri Kota Palembang berdasarkan prasasti Talangtuo ya. Iya. Nah, itu berdasarkan prasasti Talangtuo itulah berdirinya Kota Palembang. Iya. Tapi kalau Kesultanan Palembang Darussalam berdasarkan pendiriannya memproklamirkan menjadi kerajaan berbentuk Islam. Berbentuk Islam, oh betul. Berbentuk Islam yang kafah ya. Yang kerajaan ya. Mungkin dulu sebelumnya banyak peninggalan Sriwijaya, ya betul. Ya. Jadi mungkin aja kenapa peninggalan Sriwijaya itu hilang karena pada masa Kesultanan kan ingin mengkafahkan. Mungkin aja patung-patungnya dulu banyak yang dipecahin. Makanya di Palembang tidak terdapat patung-patung yang utuh. Oh iya. Banyak kan semua tuh rata-rata udah nggak ada palanya, nggak ada tangannya, cuma tinggal badan, jadi nggak ada. Jadi kemungkinan seperti masa itu. Lanjut Ustaz. Ya. Sultannya. Jadi kalau kita mau lihat silsilah daripada Kesultanan Palembang, pertama kali kan Suhunan Abdurrahman ya. Anaknya yang dari Sakotigo tadi ya. Adiknya itu. Ya. Kemudian baru anaknya itu Sultan. Sebenarnya gini ya, ada silih berganti adiknya pernah. Setelah Sultan Abdurrahman ini, Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglago. Kemudian setelah Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglago ini sempat oleh adiknya Sultan Muhammad Mansur karena ternyata di sini ribut. Anaknya Sultan Muhammad Mansur ini ribut. Ada mulai dari SMB 1 dan juga ada Sultan Anom Alimuddin, jadi ada ribut lah istilahnya. Jadi sempat namanya Sultan Agung, yang di satu ilir itu makamnya itu menjadi Sultan, itu ada Sultan. Setelah itu kemudian turun pada Sultan Bahaduddin I Jaya Wikramo. Jadi setelah dari Sultan Abdurrahman Sultan Abdurrahman tadi baru terbentuknya SMB 1 tadi ya. Jadi itu cucunya Sultan Abdurrahman SMB 1. Cucunya ya. Jadi kalau kami ambil garis lurus kepada kami ya. Jadi Suhunan Abdurrahman dahulu. Baru Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglago. Sultan Mahmud Bahaduddin I Jaya Wikramo. Terus ke anaknya itu Sultan Ahmad Najamuddin, Sunan Ahmad Najamuddin. Terus Sultan Muhammad Bahauddin dulu ya. Iya, baru Sultan Mahmud Bahaduddin II. Oh, mereka ini kenapa tidak disebut SMB 1 2 3 4 ya? Ya, yang ini. Karena mungkin berdasarkan nama-nama kadang-kadang baru mulai pengulangan tuh di buyut dicicit itu. SMB 2. Jadi pas yang pertama itu kan jadi antara SMB 1 sama SMB 2 juga jaraknya jauh. Iya, betul. Baru setelah itu SMB 2 baru kepada kalau keturunan kami
Baru anaknya itu Pangeran apa sih Prabu Diraja. Oh, itu SMB. Ya, Kalau belum. SMB 3 tadi? Kalau SMP 3 ini jadi nanti susunannya adalah dari apa Prabu Diraja, Iya. baru nanti ke anaknya Raden Haji Abdul Habib, Iya. baru kemarin Raden Haji Syarif, Raden Haji Abdul Hamid, Oh. baru ke almarhum ayah Sultan Muhammad III, Raden Muhammad Syafi'i Diraja. Baru pada kami Raden Muhammad Fawaz Diraja SMB 4. Jadi jauh jaraknya antara SMB 2 dengan SMB 3 itu. Kenapa Iya. itu kira-kira, Ustaz? Karena kami kan diasingkan ke Ternate itu. Oh, ke Ternate. Tahun berapa kira-kira ke Ternate? Nah, itu ketika sedang berperang karena kita dulu konfliknya kalah karena adu domba. Iya. Akhirnya Sultan daripada kita ribut terus di sini diasingkan ke Ternate pada tahun 1821, tepatnya bulan Juli 3 Juli 1821. Iya. Jadi diasingkan ke Ternate 1821. Setelah itu dan Sultan itu cukup lama juga pengasingan sana, lebih daripada 30 tahun sana, sampai 40 tahun sana. Terus selama di Ternate tidak ada kekuasaan. Di SMB. Ternate kita punya ada Kampung Palembang. di Kampung situ. Palembang, ya. Ada Kampung Palembang, tapi sekarang udah nggak ada ya kampungnya. Karena setelah Sultannya meninggal, ada kebijakan dari Belanda bahwa orang-orang dari sana, anak keturunan SMB boleh pulang. Oh, boleh pulang. Iya, makanya kakek kami Prabu Diraja itu keturunan kami itu Iya. salah satu daripada ini. Jadi ketika SMB beliau wafat, ibunya Prabu Diraja itu yang di Ternate itu Nyimas Jubaidah atau Ratu Ulu itu. Iya. Ratu itu masih di sana, meninggal sebelah makam SMB 2. Di Ternate. Iya, di Ternate, ibunya Prabu Diraja. Iya. Kemudian dia pulang ke sini, Bu Prabu Diraja ke Palembang. Ternyata di Palembang sekitar tahun 1880 ternyata perang ribut lagi, bergejolak lagi. Iya. Nah, disitulah banyak orang kalau kita mulai pencar ke seluruh daerah-daerah. Iya. Yang daerah-daerah banyak yang balik ke daerah karena nggak mau lagi sama Belanda, dagala ini sama Belanda. Jadi dan keluarga kami larinya ke Singapura. Oh, Singapura dulu. Jadi buyut sama kakek saya lahirnya di Singapura. Itu ada parameswara lainnya ceritanya. Kalau Parameswara Lain, itu lain. sebelumnya lagi. Ya. Tapi memang di Malaysia itu orang Palembang sangat kental dengan orang Kuala Lumpur ya. Betul. Iya. Jadi kalau orang Malaysia, kalau balik di luar, kita melakukan konteks dikit ya. Iya. Orang Malaysia itu justru kalau kata saya mencari jati diri dia dari mana awalnya. Betul. Pada masa lalu Palembang ini sangat besar. Besar ya. Ya seperti Palembang masa lalunya, karena Palembang melihat Jawa besar, kita merasa turun dari Jawa. Iya. Dan Malaysia merasa turun dari Palembang. Nah, Iya, itu ceritanya. makanya cerita Parameswara ini kemudian sejarah Parameswara itu kemudian dibesarkan di sana bahwa mereka keturunan daripada Palembang. Ya. Dan bangga sebagai keturunan Melayu asli dari Palembang. Iya. Makanya itu banyak cerita, mulai dari Ciguntang, mulai dari ceritanya sangat banyak, nanti mungkin segmen lain ya. Jadi Sultan Mahmud Badarudin II meninggal di Ternate bersama tadi istrinya ya. Iya. Itu ada haulnya setiap tahun. Iya, kalau itu di bulan November. Beliau meninggal di bulan November. Insya Allah haulnya kita di bulan November. Dilaksanakan terus. Iya, insya Allah dilaksanakan terus. Alhamdulillah. Saya kira itu nama Masjid Agung itu kan Wijayokramo. Ya, itu SMB 1 yang bangun. SMB 1 ya. Iya, makanya kemarin sempat pihak Masjid Agung kan bikin nama cuma Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Iya. Ya kita kan protes, yang bikin kan SMB 1 Jayawikramo. Oh. Jadi jangan harus dikasih namanya dong, dilengkapin. Iya, Nanti orang bingung, Sultan Badarudin yang mana yang bikin nih? Apa 1, 2, 3 atau 4? Gitu kan? Iya. Jadi harus jelas. Nah, ya kemudian akhirnya setelah diskusi alhamdulillah ditambahkan jadi Sultan Badarudin Jayawikramo. Jayawikramo. Jadi itu perlu disosialisasikan terus. Iya, betul, karena banyak masyarakat kan nggak ngerti sejarah. Jadi Masjid Agung itu dibangun tahun 1730 kalau nggak salah. 1730. Iya, itu pembangunan pun selama 1730 atau 1760 ya, saya lupa ingat ya. Itu selama 30 tahun pembangunannya. 30 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kalau Masjid Agung 10 tahun, yang BKB itu Benteng Kota Besar 30 tahun. BKB itu memang dibangun Oleh SMB 1. Terus Benteng Kota Besar?
Sama. Jadi Benteng Kuto Besa, Masjid Agung sama pemakaman Kawah Tekorob itu yang bangun SMB 1 Jaya Wikramo. Sebetulnya ikon Palembang tuh harusnya BKB bukan Jembatan Ampera. Betul. Kalau orang membanggakan Jembatan Ampera berarti simbol-simbol penjajah. Dan Sumbangan dari Jepang ya. iya, jadi barangkali mulai hari ini Ustadz, barangkali ikon Palembang kita rubah. Iya. Benteng Kuto Besa itu luar biasa karena Benteng Kuto Besa itu satu-satunya di Indonesia yang dibangun oleh pribumi, Betul. oleh kerajaan, maksudnya kerajaan, Kesultanan Palembang. bukan kalau lain ada benteng Portugis, Iya. ada benteng Inggris, Fort Orange, Fort Fort Orange, iya. Rotterdam macam-macam kan. Jadi barangkali Ustadz mungkin Sultan, maaf karena pakai peci. Baik saat subuh ya. Mungkin ke depan mulai kita rencanakan kita ganti logo Palembang. Saya dari dulu itu Sultan, tapi mungkin saya belum bersuara banyak. Logo Palembang itu diganti dengan Sultan Mahmud Badarudin. Iya. Dan dengan Benteng Kuto Besa. Betul. Karena membanggakan Jembatan Ampera sama dengan membanggakan bahwa kami ini pernah dijajah oleh Jepang. Iya. Itu. Lanjut kira-kira tentang kita belum tuntas Sultan tentang terkait dengan SMB 2 yang populernya SMB 2 sebetulnya. Betul. Jadi emang SMB 2 ini salah satu pahlawan yang kalau saya lihat dari sejarah adalah justru perlawanan awal ketika Inggris dan diajukan oleh bukannya sama Belanda pada awal sama Inggris. Iya. Justru ketika Inggris ingin menguasai Nusantara ini yang dia kejar adalah Palembang dahulu pertama kali. Iya. Sehingga kita kalah perang itu karena diadu domba sama Inggris karena dia ingin Pulau Bangka. Oh iya. Karena emang kekuasaan Sumatera Selatan Palembang ini pada dulu Sumbaksel. Iya. Jadi kalau di petanya itu bukannya dari itu, jadi dari Bangka Hulu sampai Bangka Belitung. Jadi Bangka Hulu tuh Bengkulu jadinya. Ya Bangka Belitung dulu dikenal dengan Bangka Hilir. Bangka Hilir mungkin ya. Jadi kalau itu dulu sebutnya Bangka Hulu. Jadi Bangka Belitung. Jadi kemudian berubah nama jadi Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Betul, Nah, jadi sebagian Bengkulu, sebagian Jambi, sebagian Lampung, dan seluruh Bangka Belitung adalah, dan juga Sumatera Selatan adalah bagian daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Sangat luas. Iya. Nah, mungkin di situ perlu kita ketahui kenapa bisa bersatu. Iya. Karena pada masa dulu untuk mempersatukannya itu sejak zaman Kerajaan Palembang ada namanya Undang-Undang Simbur Cahaya yang dibuat oleh Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun. Ya, yang makamnya itu di Sabok Ingkingking, Sabok Ingkingking atau tempat bersedih ya. Iya. Nah, di situ ada Ratu Sinuhun yang Simbur Cahaya ini justru memberikan otonomi kepada setiap daerah-daerah di pinggir itu supaya tidak beributan dan juga tetap berada dalam satuan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi kalau kita lihat kekuasaannya katakan ya daerah binaan ya itu sangat luas jadi yang Kesultanan Palembang sangat luas Darussalam. Ya, jadi mungkin kita semacam federasi sebenarnya. Federasi, wah luar biasa. Iya, dengan undang-undangnya Undang-Undang Simbur Cahaya. Oh, jadi setiap daerah itu tidak pernah berantem, tidak pernah beribut karena apa? Patokannya ada Undang-Undang Simbur Cahaya. Pasira itu dari Simbur Cahaya juga. Iya, di situ juga. Karena ada marga, ada nanti yang mengetahuinya adalah Pasira. Masih itu Simbur Cahaya tuh. Aturannya, catatannya masih ada, cuma pelaksanaannya di masyarakat terakhir yang saya dengar seperti di Banyuasi itu masih sering dilakukan pada masa dahulu sebelum munculnya undang-undang desa ya. Undang-undang menghapusnya marga. Nah, padahal kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 itu pada pembukaannya itu pasal 19 UUD 45 itu jelas bahwa marga dan desa itu masih diakuin di Sumatera Selatan. Oh iya. Tapi kenapa pas ketika zaman ada undang-undang pembangunan desa itu malah hilang dihapuskan oleh kita sendiri yang menghapuskannya. Padahal undang-undang RI yang lebih tinggi itu mengakuinya. Artinya mungkin ada sebagian yang dihapuskan. Ya, politik. Saya kira terkait sumber daya alam ya. Iya, bisa jadi. Terutama kawasan hutan. Betul. Karena dulu kan hutan itu ada hutan adat. Iya. Dengan berlakunya undang-undang dihapusnya undang-undang kemargaan itu, undang desa itu, sekarang orang bisa intervensi ke hutan. Betul. Itu menurut yang ilmu yang saya terima.
Jadi kalau kita lihat ini betul enggak historis. Kayak di beberapa di Ogan Ilir, di Pagar Alam, atau di tempat itu ada orang Palembang katanya orang itu katakanlah hijrah takut dengan penjajah atau kaitannya mungkin penjajah dulu terkait dengan wanita-wanita. Apa betul itu? Jadi memang banyak ketika jadi ada 2 kali kita hijrah ya kalau Iya. saya lihat. Setelah SMB 1, SMB 2 diasingkan ke Ternate, yang tidak mau ikut Belanda hijrah ke daerah. Iya. Kemudian keturunan SMB 2 datangkan ke Palembang setelah SMB 2 meninggal, kembali lagi kita kan. Iya. Tahun 1880 mulai hijrah lagi juga. Iya, iya. Jadi 2 kali hijrah kita kalau saya lihat. Iya. Nah itu jadi memang akibatnya ini emang sangat ya kita sedih juga karena kan berpencar-pencar. Tapi kita sekarang juga kita bisa melihat diaspora kok orang-orang itu ada di mana-mana gitu. Jadi bisa kita tarik. Kenapa kok ada Raden dari Padang Brunei, ada Raden dari Musi Banyuasin, Pagar Alam. Nah, kenapa? Karena ternyata mereka memiliki hubungan komunikasi dengan orang daerah tersebut. Ketika hijrah daripada di sini lebih baik dia kembali ke tempat yang dia memiliki teman-teman di sana. Jadi 2 kali hijrah ya. Itu mengatur kekuasaan juga di tempat baru itu. Sepertinya kalau yang itu tidak. Yang mengatur kekuasaan justru ketika ada perang awal ya 1818 ketika dulu Inggris masuk. Betul. SMB 2 mengatur perang di Musirawa, daerah Musirawas, Muara Rawas namanya. Muara Rawas ya. Iya, ada sih di itunya, di cerita-ceritanya ada semua. Kalau terkait dengan ada Palembang tuh ada RM ya, ada Kemas, ada Ki Agus itu gimana itu? Jadi sebelum Palembang dulu, jadi gelaran yang awal yang ada di Palembang ini cuma ada 2 pada awalnya. Ya. Yaitu Kiai Bagus sama Kiai Emas. Kiai Bagus ya? Ya, Kiai Bagus kemudian menjadi Ki Agus, Kiai Emas menjadi Kemas. Nah, Kemas ini kemudian Sunan Abdurrahman yang Kemas ini menjadi Sultan. Oh ya, Kemas menjadi Sultan. Iya, jadi Sultan kan? Ya. Karena kita nggak ada Raden nih awalnya. Iya. Nah, kemudian anak Raden inilah semuanya anak Kemas Abdurrahman, anak Sultannya kemudian menjadi Raden semua. Oh gitu ya. Iya, dan dulu ada 2 pakem dulu. Kalau dia Raden menikah dengan Raden lagi, anaknya menjadi Raden. Iya. Tapi kalau dia tidak nikah dengan Raden, anaknya jadi Mas Agus. Oh, Mas Agus. Nah, ini sejarahnya kenapa ada Mas Agus muncul. Iya. Bukannya jadi, orang beranggap Ki Agus itu kelompoknya Kiai. Bukan. Jadi Kemas itu kelompoknya pekerja, bukan ya? Bukan. Jadi emang pada awalnya di Palembang ini adalah Kemas sama Ki Agus pada awalnya. Setelah Kemas ini menjadi Sultan, Raden semua anak-anak Kemas ini. Jadi Kemas itu kelihatannya melahirkan Raden ya? Iya, melahirkan Raden dan Ki Agus. Dan Mas Agus. Mas Agus. Iya, betul. Iya, orang menganggap Kemas itu kemasan. Orang pekerja. Bukan, padahal sebenarnya itu nasab ya guys, nasab ya, silsilah nasab kita. Jadi di Palembang ini tidak ada namanya gelaran tertinggi, gelaran terendah nggak ada, tapi ada nasab kita. Nasab ya. Jadi setelah zaman Sultan Mahmud Badur I, kemudian diputuskan bahwa walaupun Raden nikah dengan bukan Raden, tetap Raden. Ya. Kalau yang Mas Agus itu, kalau misalnya mau tetap jadi Mas Agus boleh, kalau mau jadi Raden pun bisa, tapi kemudian kalau dia menikah dengan yang lain, tetap aja jadi Mas Agus semua. Iya. Nah, kemudian, dari situlah sampai sekarang kita ada 4 gelaran di Palembang. Iya. Mulai dari Ki Agus, Kemas, Mas Agus, Raden, sama Mas Agus. Mas Agus. Oh ya, itu. Jadi bukannya ini ya, bukan apa? Bukan pengelompokan kerja. Bukan pengelompokan, bukan strata, kasta bukan, iya. Tapi nasab kita dari mana itu aja. Itu perlu. Itu ada buku-buku tentang dokumen di sejarah Sultan Mahmud Badarudin. Ya, kami kalau di Istana Adat tuh ada juga kita perpustakaan mini yang bukan hanya SMB 2 tapi budaya di Sumatera Selatan kita udah ada. Istananya sekarang di mana? Sultan Muhammad Mansur. Oh, Sultan Muhammad Mansur. Iya. Istana Adat temunya karena kecil aja lah, yang penting kegiatan adat di situ. Harusnya sih di Benteng Kota Besar ya.
Iya, Tapi ya karena sudah aturan kita di NKRI, kita nggak bisa apa-apa, ya sudah. Kalau kita lihat kayak di Medan ya, Kesultanan itu ya memang istananya tuh dikuasai ya, dan tanah-tanah itu milik mereka. Ya, betul. Kalau Sultan Mahmud Nuril kayaknya sosial, nggak ada. Ya, sebenarnya bukannya sosial ya, karena pada masa dahulu Delhi kan masih bekerja sama dengan Belanda, Iya. sama VOC. Sedangkan Kesultanan Palembang dari awal sudah memisahkan atau tidak bersama VOC. Dan kalau saya lihat justru daerah yang pertama kali diokupasi oleh VOC dan bangsa Eropa itu di kolonial itu adalah kota Palembang. Iya. Menurut sejarah di Indonesia, sehingga padahal karena dia paling besar, ya mirip lah seperti kalau kita lihat kayak Baghdad di Irak kan, padahal besar sekali dulu kan. Kalau kita lihat dari ceritanya 1001 malam, penemuannya, tapi kan kemudian menjadi terpuruk, yang sekarang malah lebih besar. Dubai. Nah, mungkin seperti itulah ceritanya mungkin. Jadi, dan bahkan mungkin di Baghdad sini banyak, bukannya orang kita, malah banyak orang-orang luar yang ternyata menginikan, bukan orang pribumi, karena mungkin sudah banyak berpindah atau sudah diokupasi sama yang lain. Ya, sebetulnya Palembang ini terkenal dengan empek-empek dan serikayo. Tapi cerita empek ini berseliweran. Ada yang mengatakan dari Portugis, ada yang mengatakan dari Cina. Ya. Tapi ada yang mengatakan ini makan khas raja-raja Palembang, termasuk serikayo. Tolong Ustaz, Sultan. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat pempek ini, bisa kita lihat dari prasasti Kedukan Bukit ya, bahwa ada di prasasti juga. Iya, ada di prasasti itu bahwa si Raja Nyasa itu menanam tanaman-tanaman yang dapat dimakan oleh ini. Jadi zaman dulu sudah ada namanya, zaman Sriwijaya itu sudah ada penanaman, tuh udah ada. Betul. Nah, di situ kan jelaskan bahwa ditanamlah pohon nira. Iya, banyak sekali. Terus kalau kita lihat terus ada pohon untuk ininya sagu. Iya. Dan juga segala macam tanaman yang bisa dimakan oleh makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat di sekitarnya, bahan-bahan dasar pempek sudah ada. Iya. Pohon sagunya udah ada. Iya. Saatnya sagu udah ada dari zaman Sriwijaya. Ikan banyak pasti. Ikan banyak. Mau cuko, pohon aren. Aren ya. Nah, apalagi yang kurang, artinya ini adalah makanan khas kita. Bahan dasarnya dari zaman dulu sudah ada di cerita. Pengolahannya juga pasti karena kita berpikir bagaimana untuk menanam, dan ada yang menyatakan bahwa ini makanan untuk pejuang-pejuang Sriwijaya ketika berperang. Ketika dia mau berperang kan bekalnya mungkin pempek pada masa lalu. Ya. Karena bisa dikeringkan atau apa, kemudian bisa dimakan di perjalanan setelah direbus atau gimana. Jadi saya yakin bahwa pempek buatan asli wong kita, dan mungkin dari bangsa Melayu dari zaman dahulu, dari zaman Sriwijaya. Saya kira masuk akal kalau memang itu asli Palembang, karena ini tidak ada di tempat lain. Betul. Kalaupun sekarang ada, karena wong Palembang banyak yang berjalan. Iya, maksudnya dari di daratan Cina sendiri tidak ada. Iya, betul. Di Thailand sendiri tidak ada. Betul. Cuma satu-satunya di Palembang. Iya. Dan terkenalnya juga ke kota-kota lain tuh menurut pencermatan saya sejak tahun 80-an. Iya. Sebelum 80-an masih sulit mencari pempek. Iya, karena pempek memang indikasi geografis Sumatera Selatan. Iya, betul. Kalau dari daerah, bahkan orang Jambi bilang pempek makanan dia juga, karena sebagian Palembang kan dulu Jambi juga, sebagian Lampung, Bengkulu, pempek galo gitu. Ya. Mengklaim juga Jambi. Ya, mengklaim juga. Ya enggak apa-apa orang mengklaim kan. Tapi sebetulnya perlu juga mungkin disayembarakan asal-usul pempek, tapi kan agak sulit. Sudah jelas itu. Ya, sudah jelas. Sudah Cuma tinggal penguatan pemerintah. Sudah dihakikan ya. Betul. Yang penting sekarang ini adalah penguatan narasi oleh pemerintah daerah, kota, baik kota Palembang maupun Sumatera Selatan, untuk menguatkan bahwa pempek itu makanan khas, indikasi geografis daripada Sumatera Selatan. Saya kira wali kota atau gubernur juga perlu membuat museum pempek di Palembang ini. Mungkin bagus juga itu. Iya. Bisa. Jadi kita coba nanti kasih bagus itu ide-ide. Iya, karena itu untuk menjelaskan
kita besar dari pempek. Jadi ada perjalanan Iya. historisnya ya dari cara Kuliner, jadi mungkin museum kuliner di Palembang. Iya, kuliner pempek lah. Iya, pempek. Misalnya museum pempek. Jadi museum kuliner itu namanya museum pempek gitu Iya, kan. museum Jadi pempek ya. walaupun namanya pempek, dalamnya banyak juga ya. Nah, mari kita gagas Seperti itu. Srikaya itu kan makanan wong kita. Srikaya zaman itu sekarang. katanya dulu nggak bisa dimakan sembarangan itu. Iya, zaman Pada, dulu. pada acara-acara perkawinan saja. Iya. Srikaya. Makanya kalau sekarang kan namanya udah hidup bebas kan. Iya, Pakem-pakem itu udah banyak yang hilang. Ya Iya, iya, udah banyak kuliner Palembang asli yang banyak. iya. Iya, kuliner Palembang. Mungkin terkait Simbur Cahaya tadi, Sultan. Ini sekarang isu berkembang Palembang Ulu, Palembang Ilir, dan ada juga wacana untuk pemekaran Palembang. Iya, iya, iya. Bagaimana itu kira-kira pendapat Sultan? Kalau menurut saya sih kalau mau pemekaran ya mungkin ya kalau memang sudah aturannya sudah bisa ya silahkan aja mungkin karena bisa menjadi suatu percepatan pengembangan kota ya. Ya, Dimana kalau ada wali kota yang atau bupati yang baru daerah pengembangan kan lebih fokus dia. Kalau misalnya mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa tidak terfokuskan istilahnya tuh iya, iya. pembangunannya ya kalau saya ya sepakat ya silahkan aja kalau bikin. Mungkin bukan dibagi Palembang Ulu Palembang Ilir bukan kalau menurut saya. Kota Palembang tetap aja kota Palembang di Iya. sebelah Ilir sini, tapi tidak berubah jadi Palembang Ilir. Wilayah administratifnya. Ya, tapi kalaupun kemudian mau dibentuk kabupaten atau kota Palembang Ulu ya gimana aturan mainnya kalau bisa ya silahkan. Setuju ya. Ya setuju aja karena ya kalau kita mau lihat sejarahnya Palembang aja kan Sumatera Selatan Kesultanan Palembang dulu besar nih. Besar ya. Kemudian jadi ada Bangka Belitung, kemudian jadi ada Jambi, ada itu. Ya kalau untuk kebaikan masyarakat dan manfaatnya lebih besar, apa salahnya? Jadi untuk kesejahteraan. Barangkali mungkin di Palembang Bulu nanti ya, tanda petik, bisa kita nanti budayakan tentang daerah-daerah tertentu untuk kebudayaan Palembang Darussalam ya. Nanti mungkin kesempatan lain kita bicara tentang Palembang Darussalam. Ya, kita akan mengakhiri obrolan kita dengan Sultan Mahmud Badarudin IV. Tapi silakan last komen dari tentang Sultan di akhir pertemuan kita ini. Ya, yang pasti kita sebagai warga Palembang Darussalam kita termasuk bagian dari NKRI. Ya. Jadi bagaimanapun juga kita ikutin namanya aturan main di negara kita. Walaupun kita ingat kebesaran zaman kesultanan, kita harus bisa menghidupkannya kembali dengan aturan main yang ada sekarang. Kalau kita mau berkaca pada dahulu, mungkin kita akan selalu berkonfrontasi dan lebih banyak konflik. Ya, makanya karena supaya balik namanya Palembang Darussalam, tempat kesejahteraan, tempat yang aman dan damai, ya kita segala sesuatu kita sebagai masyarakat Kota Palembang budayakan kembali budaya Palembang Lamo ya. Misalnya kita selalu musyawarah mufakat, betul, saling tanyo, tegur sapa, dan juga kita harus memperhatikan warga sekitar lingkungan kita. Siapa tahu tetangga kita dapurnya tidak ngasap, tunjuklah makanan kecil. Ya itu udah masalah. Insya Allah kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, pemirsa Aku Mataku TV, Allah kuasa makhluk tak kuasa, Masjid Baitur Rahman MBR TV, TV Sumsel dan DSAS Dunia Sementara, akhirat selama-lamanya. Demikianlah perbincangan yang menarik. Saya kira ini sangat penting bagi generasi muda, dan kebetulan kita berada di Galeri Al-Quran Masjid Baitur Rahman yang kebetulan ini berkah. Tadi ceritanya diawali dengan Sultan Abdurrahman. Kita bercerita tentang jejak-jejak Palembang Darussalam ini dari Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan ini membawa berkah pada para pemirsa, kiranya dapat memberikan komen, like, share, dan subscribe. Demikianlah perbincangan kita. Terima kasih.
Sultan Muhammad Badruddin Sama-sama IV, Haji. semoga Palembang Darussalam makin jaya. Amin insyaallah.